sejak saya bebas dari penjara, persisnya tanggal 7 Desember tahun 2022, saya lantang-lantung mencari kerja ke sana kemari, tidak ada yang mau menerima saya. Umar Patek, 59 tahun, tengah sibuk meramu dan memadatkan bubuk kopi dengan tamper untuk secangkir espresso ala barista. Ia menunggu sembari melihat mesin yang tengah mengeluarkan cairan berwarna coklat tua dengan tekstur agak kental di atas cangkir hitam, lalu melempar senyum sumringah sembari menghidangkan kopi racikannya tersebut. Sekilas kesibukan mantan napi teroris, yang kini telah sadar dan berpikir untuk kembali ke masyarakat, sejak keluar dari lapas Porong Sidoarjo, dan bertemu pengusaha asal Surabaya Dr. Gigi David Andreas Mito, Umar sibuk mengasah skillnya meramu kopi. Ada 3 jenis kopi yang dihadirkan dalam kolaborasi bersama Hedon Estate Kitchen Lounge milik Dr. Gigi David, yakni kopi Arabica, Robusta dan kopi rempah. Beans yang digunakan untuk Arabica diambil dari Gunung Ijen. Umar menyebut, tidak menutup kemungkinan untuk eksplor banyak biji kopi Nusantara lainnya. Kehadiran Umar memulai babak baru dalam hidupnya tak luput dari dukungan keluarga, termasuk dalam menggunakan resep racikan kopi sang ibu di Kopi Ramu 1966. Jenis kopi rempah yang ditawarkan disebut warisan ilmu meramu dari ibu. Ilmu itu diakuinya telah dijaga turun-temurun oleh keluarga. Minuman kopi yang unik menggabungkan aroma dan rasa pahit kopi dengan berbagai macam rempah khas Indonesia. Kekayaan kopi Indonesia menarik Umar untuk lebih meningkatkan kemampuannya di bidang kopi, seperti kopi yang dihasilkan dari Bondowoso yakni kopi Ijen. Kopi Ijen memiliki tingkat keasaman yang rendah dan memiliki sedikit rasa kacang-kacangan dan coklat. Kemampuan Umar untuk mengeluarkan rasa kopi tersebut patut diacungi jempol. Pasalnya, ia baru menemukan pasionnya di kopi sejak 2 tahun belakang, setelah berkali-kali gagal mencari pekerjaan lantaran stigma mantan teroris yang melekat pada dirinya. Dulu ia diburu dunia, namanya masuk daftar hitam teroris paling dicari di negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Serikat, kepalanya dihargai 1 miliar. Namun, dunia berubah, begitu pula Umar Patek. Setelah menjalani lebih dari separuh hukumannya, ia resmi menghirup udara bebas melalui program pembebasan bersyarat. Kini, ia menyandang status klien pemasyarakatan hingga April tahun 2030. Dulu ia meramu bahan peledak, kini meramu kopi yang rasa pahitnya ia klaim menyembuhkan. Dari kebiasaannya meramu kopi di rumah, rupanya mendapatkan perhatian dari pemilik Hedon Estate dan kini resmi bermitra dengan kafe di Surabaya tersebut. Bagi Umar Patek, kopi bukan hanya minuman namun langkah memulai awal untuk bangkit. Ia bertekad untuk bergerak maju, menjadi pribadi lebih baik dan bermanfaat. Kini, ia hadir sebagai wirausahawan. Ia tak menyangkal atas masa lalunya. Namun, ia menunjukkan kontribusinya dan menghadirkan Ramu 1966 sebagai simbol perubahan. Rasa pahit itu dulu menghancurkan, sekarang pahit ini menyembuhkan. Ini bukan sekadar kopi tetapi perubahan, tentang memilih hidup baru. Sementara Dr. Gigi David berharap dengan lini bisnis ini, Umar Patek dapat membalas kebaikan dan menerima kemampuan orang lain dan sukses dengan banyak karyawan. Kedepannya, kolaborasi ini akan diperluas dengan membangun koneksi dengan warung kopi, kafe-kafe dan menjangkau lebih banyak penyuka kopi di Indonesia. Arabica yang saya ramu itu memunculkan taste macam-macam, seperti ada rasa coklat, kemudian seperti rasa ada kacang dan lain-lain. Nanti bisa kalian semua coba yang ada di situ. Umar katanya ini yang paling bestseller kopi rempah itu apa yang buat bestseller? Iya, karena kopi rempah itu saya ramu dengan bahan-bahan rempah-rempah yang ada di negeri Nusantara ini. Saya olah warisan resep dari ibu saya, kemudian menghasilkan aroma dan rasa yang seperti bisa kalian rasakan. Ada contoh di sana. Ada target khusus untuk bisnis ini ke depannya? Mungkin mau merambah pasar apa aja? Ya, untuk sementara saya tidak muluk-muluk bagaimana bisa diterima produk saya ini di Pulau Jawa ini, kemudian setelah itu bagaimana ingin merambah ke pasar-pasar yang ada di tingkat nasional. Ya, hati saya luluh karena dia tidak mau uang. Saya kasih uang tidak mau. Dia maksa saya mau kerja.
Tapi saya tanya kerja apa, dia juga bingung. Kamu bisa apa? Dia juga bingung. Kenapa? Saya tidak bisa apa-apa loh terus. Akhirnya dasar saya untuk kerjasama dengan dia itu hanya semuanya kebetulan. Kebetulan saya main ke rumahnya, kebetulan saya nyicipi kopinya, akhirnya saya suruh buat kopi lagi, dia mau, akhirnya jadilah barang itu. Jadi untuk ke depan apapun yang membuat keyakinan saya untuk saya mau berbisnis dengan dia, bukan keyakinan untuk bisnisnya jadi besar, bukan. Yang penting dia bahagia, dia senang, dia merasa dia bisa cari uang sendiri, dia yang dulunya kerja dimanapun tidak pernah diterima. Harapan saya suatu saat dia membalas dengan kebaikan, dia sukses, dan orang-orang yang punya kemampuan lebih akan dia terima. Dia punya karyawan yang banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.